Siti sekalian, Ibu Siti dan saudara dengan berbudi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kumpul ya. Kemarin sempat menunggu ternyata ada perubahan jadwal, jadi hari ini bisa ketemu. Kemudian untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang dialokasikan untuk bertemu dengan kami. Selanjutnya kami tentunya Pak Lurah sudah lebih banyak mengetahui tentang visi dari Bu Mega ya, Pak Lurah. Bu Mega sebagai fasilitator dan tugas dari Yayasan Empatiku mungkin hierarki atau prosedural sampai terbentuknya Siti di Kelurahan Jombang ini Bu Mega sudah lalui semuanya, dari mulai tentunya turunan dari atasnya ya, ada SKB 11 Menteri, kemudian Undang-Undang tahun 2018 yang menjadi dasar adanya Siti, kemudian sampai ke Kementerian Dalam Negeri yang ikut menangani SKB 11 Menteri itu. Kemudian turunannya sampai ke wali kota, camat, dan sampai ke Kelurahan Jombang. Alhamdulillah prosedur yang dilalui oleh Bu Siti juga, Bu Mega sudah dilalui sampai akhirnya kami di Kelurahan Jombang, dan kami diutus untuk diundang untuk mengikuti pelatihan selama 3 hari 2 malam di Hotel Amaris Serpong, dan alhamdulillah dibuka oleh Pak Asda 1, Pak Rahmat Salam. Kemudian juga saat itu hanya lewat online, dihadiri oleh CEO dari Empatiku dan Direktur Ihsan Malik. Ihsan Malik ya. Nah itu jadi sambutan mereka, lalu kami selama 3 hari 2 malam intensif melakukan pelatihan, dan alhamdulillah ilmu dan keterampilan yang diberikan kepada kami sudah kami serap, sudah kami komunikasikan, bahkan kemudian besoknya kemudian sudah langsung diviralkan, diberitakan oleh Mas Sugeng. Alhamdulillah di sini kita ini ada wartawan ya, Mas Sugeng isi langsung secara pelatihan pembukaan itu diberitakan melalui media. Dan kemudian kalau kita kemudian juga pembina yaitu Pak Kami, lalu berikutnya adalah 8 orang dari kami, sehingga namanya tim ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, baik kami maupun dari Pak Lurah dan Pak Mas, Pak Amin. Kalau begitu kami pagi ini masing-masing, saya ketua itu mengkoordinir dan membuat jaringan hubungan dengan para pihak yang terkait, misalnya nanti Puskesmas, kemudian sampai ke Tangsel itu P2 TPA itu juga disaring kami sampai ke polisian, dinas sosial, dinas kesehatan. Karena ternyata setelah kami mengikuti pelajaran itu masalah penanggulangan radikalisme dan terorisme itu tidak hanya urusannya polisi, ternyata berkaitan juga nanti koordinasi dengan Puskesmas, kemudian dengan perlindungan anak, dan terutama dengan polisi. Tergantung nanti kasusnya, kemudian saya tidak ada kasus ya. Tapi berhal kita tidak punya tim sehingga bisa. Jadi saya koordinasi, kemudian sekretarisnya dan Mbak Ayumina, kemudian bidang pendidikan atau edukasi pelatihan,
kemudian ada Sugeng dan Mas dengan apa yang menang kasus. Jadi masing-masing protapnya, prosedurnya itu sudah ada sebagainya. Nah, tentunya kami mengharapkan support ya, karena ini resmi, ada dasar pengangkatannya, SK-nya. Nah, kami juga bertanggung jawab. Kami juga berharap kalau kemarin nggak tahu lah nanti terus kami mah dapat amanah ya, insya Allah pasti menjalankan bahwa masalah radikalisme dan terorisme ini kata-katanya saja udah serem. Ya. Nah, tapi saya sedikit banyak sudah apa namanya sudah punya wawasan lah tentang hal itu. Dan yang paling saya prihatinkan itu selalu kemudian objek penderitanya itu adalah umat Islam dan orang Islam gitu, Islam sendiri. Maka kemarin ketika pelatihan saya banyak bertanya, banyak mengkritisi, bahkan kemudian memberikan catatan. Hati-hati, ya ada prinsip. Nah, kalau saya sebagai berangkat dari orang pesantren memahami bahwa jihad itu memang ajaran Islam, tapi harus dijelaskan, harus dipahamkan pada umat dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai salah paham, sedikit-sedikit jihad, sedikit mengatasnamakan Islam yang akhirnya tadi konotasinya negatif, kesalahpahaman. Saya kira itu pribadi saya menerima apa namanya tawaran dari Pak Iwan waktu itu, dan alhamdulillah memang betul ada hal kejadian seperti ini gitu. Mungkin adanya tim Siti ini jadi tempat berlindung lah orang-orang. Siti apa Pak Lurah, tak biar ngerti nih. Siti itu kepanjangan dari apa nih? Ini kita kan fokusnya tuh radikalisme. Kebanyakan stigma masyarakat itu terkadang orang yang terlalu syar'i, orang yang terlalu islami, orang yang terlalu agamis itu dibilang teroris. Karena mungkin kebanyakan yang disorot oleh media itu kebanyakan orang-orang yang seperti itu. Dalam hal kata lain itu jihad. Jadi di sini itu sasaran programnya sebenarnya Siti itu ke tokoh masyarakat, misalnya ke majelis ibu-ibu ketua pengajian biasanya kan banyak nih di sini. Nah, kita sosialisasi pelatihan gitu karena kebanyakan itu tidak hanya dia tuh nggak hanya merusak dirinya sendiri, pola pikirnya sendiri teroris itu, tapi mempengaruhi bukan hanya psikologis, tapi dari ideologinya juga dipengaruhi karena secara tidak langsung mereka kan copy paste, terlebih anak copy paste melihat orang tuanya. Jadi kita untuk tahap awal pengenalan dengan masyarakat itu dari tokoh masyarakat seperti majelis, atau nanti ada kegiatan di kampung atau kegiatan 17 Agustus kita masuk ke situ dengan cara sosialisasi. Kita udah punya alatnya kayak flyer, brosur, buku panduannya kita udah ada gitu. Tinggal melaksanakannya aja. Terus kita juga harus bekerja sama lembaga pemerintahan. Pertama dari hal terkecil, pertama tadi kan udah dengan tokoh masyarakat. Kita juga harus setidaknya ada koordinasi dengan RT RW. Terus sekarang kita ke Pak Lurah. Nanti kita bisa ke posko, P2 TP2A, atau mungkin bahkan kalau cakupannya bisa meluas kita bisa ke kecamatan. Terus yang dilakukannya apa sih? Siti itu apa sih? Gitu orang kan pasti mikir kenapa sih harus ada Siti? Nah, Siti itu sebenarnya dia itu menggunakan daya penanganan itu secara dini. Jadi kalau kita masuk ke dalam kasus itu dia sebagai teroris, kita nggak akan bisa merubah mindset, mereka. Karena kan memang dia udah pola pikiran kita udah jihad, itu kan ya Pak. Kebanyakan orang teroris itu bilang dia berjihad atas nama Tuhannya. Dan kan pandangan kita di negara hukum itu tidak seperti itu.
Nah, jadi di sini ya kita harus banyak-banyak diskusi, terus analisis masalah. Kita nggak ada duga dan praduga, itu lebih tepatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ada sistem deteksi dini itu kita nggak hanya kita tim CV 8 orang itu nggak cukup. Kalau satu kelurahan sebenarnya kita nggak cukup, itu dikit banget. Nah, kita harus kolaborasi dengan ya contohnya Pak Lurah, terus nanti tokoh masyarakat. Nanti tokoh masyarakat keluarga itu akan istilahnya tuh mereka bekerja sama dengan kita memberi laporan. Dan laporan itu kita nggak akan ngasih tahu ya Pak, di tempatnya kita nggak merahasiakan data pelapor. Karena kalau saya di tim City, bapak yang lain, teman-teman juga tim City, itu udah ada SK-nya, kita udah dilindungi, kita lebih berani lah istilahnya dalam hal untuk terjun langsung dan kita memperkenalkan oh iya saya tim City. Tapi kalau warga melapor ke kita memberikan istilahnya identitas mereka itu sebenarnya lebih riskan. Makanya kita harus mempertahankan atau merahasiakan data mereka. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan informasi lebih detail. Karena kan sebenarnya informasi lebih detail itu dari tetangga, dari bawah. Kita harus berkolaborasi. Terus nanti kita analisis masalah sosial. Analisisnya gini Pak, misalnya di suatu kampung ada bilang kok dia udah nggak ada hubungan sosialnya, nggak ada, terus nggak berbaur gitu. Terkadang masyarakat itu banyak kecurigaan. Mungkin nanti kita dari tim City mendapat laporan itu ya kita asesmen gitu. Kita datang, kita bicara aja seperti kita silaturahmi gitu. Nanti ada gimana caranya kita menggali masalahnya dia benar atau enggak gitu. Nanti akan adanya FGD itu nantinya kita forum diskusi. Nanti di saat kita udah diskusi, jika memang dia itu bukan terduga, memang tidak ada hal yang menyangkut dia itu teroris, ya udah masalah itu close, terminasi. Tapi kalau misalkan memang ada indikasi dan memang terbukti, kita akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Lembaga-lembaga terkait kan bisa, kalau teroris kita juga nggak bisa, maksudnya nanganin teroris kita sebenarnya. Tapi kita ini sebenarnya kayak semacam tangannya gimana, orang mau lapor tuh kemana, jadi harus ke kita gitu. Nanti kita menyalurkannya ke lembaga-lembaga terkait. Pak beserta tim City yang sudah hadir di kesempatan pagi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka menyampaikan hasil pelatihan tim City yang dilaksanakan di Hotel Amaris selama 3 hari yang diselenggarakan oleh lembaga CISEF sebenarnya Pak. CISEF, dia Kalau kolaborasi. Empati hanya mitra. Mitra. CISEF itu di bawah BNPT. Saya ucapkan terima kasih banyak atas hasil pelatihan yang berbaik adik-adik sekalian yang diikuti di Hotel Amaris. Yang tadi kami dengar ini alhamdulillah hasil pelatihan ini tentunya manfaatnya besar sekali untuk bekal Bapak Ibu sekalian yang akan langsung kepada masyarakat mensosialisasikan hasil pelatihan. Tentunya saya mendukung sebagai kebudayaan kegiatan ini tentunya dalam hal yang dan tentunya kegiatan di saat dilaksanakan oleh pemerintah tentunya dalam hal positif. Mungkin kegiatan ini berlaku untuk hal yang itu yang pertama. Yang kedua, yang menamakan adalah kegiatan tim ini tidak lepas dari operasional. Tadi sudah sangat gembira Pak Ustadz Komar yang disampaikan Pak Lurah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gentar terkait masalah operasional. Jadi Pak Iwan sudah menyampaikan ini anggarannya per tahun 500 juta.
operasional tim. Laporan saya dari Pak Iwan tadi. Dana hibah. Jadi itu nanti Berapa Pak? 500 juta operasional untuk setahun. Plus minus. Kalau kurang tinggal ngomong. Tentunya saya sangat gembira bahwa ini sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Dan mohon maaf untuk kewilayahan khususnya kelurahan, mungkin karena ini tidak ada anggarannya, kami tidak menyediakan untuk operasional kegiatan. Saya kegiatan yang tadi sampai keluar yang udah lebih cukup. Operasional tim ini 8 orang 500 juta setahun. Termasuk nanti lurahnya dari dalamnya barangkali. Kita berharap. Saya sudah nyampe. Iya. Kita berharap di situ dengan 500 juta termasuk humas, seksi humas. Pokoknya siap. Di dalamnya semua. Tanda tangan siap Pak Lurah Ya. proposalnya ya. Dan untuk kegiatan ini tentunya pengajuannya sama dana pemerintah ini tentunya SPJ yang gitu. Ya, paham. Dan untuk proposal, setiap Pak Iwan mengajukan proposal untuk kegiatan operasional, insya Allah saya tekan terus. Pak. Kegiatan ini berjalan Ini berjalan Mas. berjalan. Iya. Tentunya tadi Pak Iwan sudah menyampaikan sebelum Bapak Ibu sekalian datang untuk menyampaikan ke saya, kegiatan ini lebih cenderung kepada pengawasan teroris. Teroris ini hati-hati. Mudah-mudahan ini insya Allah bulan Jombang ini tidak Sampai ya. Jangan sampai. Karena teroris ini nanti tentunya ini ranahnya polisian Densus 88. Kita jangan coba-coba jika ada bahan bau teroris kita coba-coba langsung kita datang, kita interogasi, ditembak kalau kita. Bau-baunya itu jangan. Baunya jangan. Ini bukan ranahnya kita. Iya. Ya, kita sebagai monitor pengawasan. Nanti kalau yang itu nanti akan ada, jadi itu sebagai hubungan teroris nanti akan laporkan aja pada pihak yang berwajib, pada anaknya beliau. Kalau kita ada senjata nggak punya, lagu apa kita dua yang tembak teroris. Jadi tadi juga yang saya maksudkan juga. Kim City ini tugasnya bukan hanya hubungan teroris, termasuk tadi masalah sosial juga, berat sosial. Tentunya sekarang ini yang lebih ini mungkin masalah anak putus sekolah dan lain sebagainya, maupun PA Iya. perlindungan anak. Jadi kalau Bapak Ibu dengar nanti ketua PA jangan langsung negatif aja tentang orang PA, bukan. Ini ketua perlindungan anak. Nah, dengan adanya sekarang COVID-19 ini, semua anak sekolah belajar di rumah. Dan ini bukan tambah ringan untuk biaya beban orang tua, malah tambah. Karena ini belajar di rumah sistemnya apa? Zoom, ikon, jadi semua harus menambah di rumahnya semua sarana siapkan, laptop, wifi, minimal HP Android. Kalau bagi ekonomi yang menengah tidak ada masalah dengan hal ini. Tapi bagi ekonomi menengah bawah, nah ini tadi yang masuk katakan tadi. Ini harus tugas kita bersama-sama. Bagaimana cara menyelesaikan? Saya yakin Jombang ini yang perekonomian yang menengah bawah masih ada. Banyak. Ya, mohon maaf. Yang mereka ya untuk membeli HP Android aja masih ribet. Berasnya harus kita kasih. Ya kalau beras sih. Iya. Ya. Cuma itu ada canyanya juga. Tung kritik setelah bawah. Beras tinggal sedikit, corona belum hilang. Masih ada canyanya. Iya. Direkam kan ini ya. Tambah tuh. Iya. Corona belum hilang masih sedikit. Jadi pusing gitu ya. Iya. Sementara perekonomian kita juga masih Saya lupa tuh bilang lagi loh tadi pantunnya. Jadi itu anak sekolah ini beban orang tua sekarang pertama ringan. Memang untuk ngasih uang saku mah 20.000, 10.000, 5.000 ini enggak. Tapi ini sekarang untuk fasilitas belajar anak di rumah Ada anggaran tambahan. agak membengkak ini mah. Udah bapaknya di rumah saja. Iya. Sementara bapaknya di rumah saja nih. Harus beli. PHK karena Iya, kuota harus beli, kuota harus beli, ya kan? Android, HP anak beli. Kalau anaknya satu hal. Yang sifatnya mengundang orang banyak. Karena PSBB di Tangsel ini masih diperpanjang lagi sampai tanggal 8 Agustus. Mudah-mudahan tanggal 18 Agustus ini berakhir selesai.
kita masih bisa melaksanakan 17. Khawatirnya diperpanjang kembali. Jadi sekian untuk WRT RW yang mengajukan proposal kepada saya untuk menyambut HUT RI 17 Agustus. Kegiatannya itu dalam rangka di situ misalkan kegiatannya gerak dan lain sebagainya dan panggung hiburan. Nah, panggung hiburan ini pasti banyak nih. Makanya untuk sekarang proposal yang mau untuk mengumpulkan orang banyak. Ini mohon maaf karena kemarin saya briefing saya dengan Pak Camat Manajemen, jadi tidak boleh ditandatangani terkait yang menimbulkan kerumunan massa. Jadi itu Ustaz. Jadi kaitan 17-an tadi sebaiknya kita karena kita masih PSBB berlaku, sebaiknya kita ikuti protokol kesehatan. Ya. Apalagi draftnya naik terus. Iya, makanya. Terus mengadakan dengan draft jalan dan lain sebagainya pasti kan orang banyak. Kalau orangnya cuma 2-3 ngapain sih kan jalan di rumahnya muter-muter cukup. Ya, saya juga kalau pagi muter-muter aja di masa jalan kemana-mana. Ini edaran aja. Iya, nanti itu ya. Nah, nanti kalau RW itu jelaskan aja Pak Jun ya. Jadi yang sifatnya untuk menimbulkan masalah ya. Itu perlu segera disosialisasikan. Karena di sana yang ada Karena yang daftar udah banyak. Dilarang apa dibatasi, Pak? Dilarang atau dibatasi? Dilarang untuk menimbulkan kerumunan massa. Kalau misal pesertanya 3, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan silakan. Jadi dibatasi begitu. Apa artinya kita mengadakan kegiatan dengan orang yang cuma 2-3 orang? Buang-buang biaya kan, mubazir. Sementara kalau kita menimbulkan kerumunan massa tidak boleh karena kita masih PSBB dilaksanakan diperpanjang lagi sampai bulan Agustus. Nah, Jadi itu ini ya katanya. Jadi itu pertama nggak boleh, kedua perlu ada sosialisasi. Kampung belum ini tepat waktu masih. Jadi kayak tadi pernyataan dari Pak Lurah atau Pak Camat dengan video saja ya, edaran dan video supaya masyarakat juga ngerti. Juga penting. Ini yang daftar udah banyak karena ada hadiahnya. Jadi dilarangnya ini yang kerumunan massanya Pak. Oh itu, Kalau dia misalkan datang 1, 2, 3 nggak masalah boleh. itu Ya. pasti berkumpul Pak Lurah itu. Pasti. Belum ada kegiatan belajar mengajar kecuali untuk penerimaan PPDB. Itu berjalan, itu kan kepanitiaannya penerimaan strategi baru. Tapi untuk kegiatan belajar mengajar sendiri belum ada. Ada di Indonesia. Udah ada. Oh iya. Terus sekolah SD, lihat belum ada yang Belum mau sekolah belum. Iya. Semuanya belum masih di rumah. Apalagi yang namakan merayakan HUT RI dalam rangka merayakan HUT RI itu panggung hiburan. Hajatan aja kan nggak boleh Pak Lurah. Hajatan nggak boleh, kalau nikahin boleh. Ini juga terbatas. Tapi itu di protokol kesehatan. Iya. kalau sholat, Ini boleh. Pak sholat kurban, sholat Idul Adha. Soal itu nah, Pengecualian ya pengecualian. dengan protokol. Iya, pengecualian. Karena sholat Jumat juga banyak sedikit kan. Iya. Contohnya di masjid dekat rumah saya juga udah melaksanakan Yang penting protokolnya dijalani. Iya, protokol kesehatan dijalankan. Dengan SK-nya dirubah. Ya tinggal nanti kita ini. SK-nya di situ kan kemarin yang sudah tangani. Iya. Ntar ya tinggal itu aja Pak Lurah, susun pengurusnya aja ganti baru lagi. Iya, ada Pesan perubahan, kan perubahan. diganti beliau yang selesai. Iya, ya udah perubahan. Kemudian Bu Sugeng ganti ini sama Bu Hanifah ganti Ayu. Karena SK tidak baku. Tidak Kalau di kemudian hari dapat clear kesalahan, Iya. dapat di jadi nggak baku urusan masalah sama orang hidup kok kan baku. Orang mati ya. Sudah. Khawatir kalau dipengen dikit nanti anggaran nggak terserah. Kita nggak habis nih. Ya nggak habis. Iya. Saya udah gila banget Ustaz. Jadi yang dikhawatirkan malah nggak habis gitu ya. Iya, udah. Bila perlu nih kasih operasional motor satu-satu. Secara operasional. Iya. Udah segitu banyaknya. Iya. Setahun lagi ya? Setahun. Mulai Januari Pak. Oh, Tergantung proposalnya cuma di kita. Nah, anggarannya untuk anggaran tahun berapa? Di 2000 tahun depan 2021. Ya berarti kita sekarang belum ada. Berarti embes dulu Pak Lurah. Hah? Nanti dia embes. Iya. Pada dana talangan. Ini
belum ada tuh. Jadi